Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan kasih yang dari Tuhan pada saat ini. Oleh karena tuntunan Roh, penyertaan Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan untuk bersama-sama merasakan kemuliaan dan keagungan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh-Mu, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita gumuli bersama-sama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebagian orang-orang Kristen yang kita sebut sebagai orang-orang percaya. Kenapa dia mengikut Tuhan? Kenapa dia beribadah kepada Tuhan? Ada alasan-alasan tertentu yang boleh mereka katakan. Saya beribadah mengikut Tuhan karena hidup saya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, keluarga, ekonomi, dan anak-anak diberkati Tuhan. Makanya saya datang dan mau mengikut Tuhan. Kalau kita bertanya, bagaimana kalau Tuhan tidak memberkati Bapak Ibu?
Apakah Bapak Ibu tetap beribadah kepada Tuhan? Melihat situasi dan kondisi. Itu yang sering diucapkan oleh sebagian orang-orang percaya. Kita datang beribadah, kita mengikut Tuhan karena berkat Tuhan melimpah. Tetapi ketika pergumulan, ketika persoalan, ketika ekonomi kita melemah, dan rumah tangga bahkan keluarga kita mulai tidak lagi terpimpin, maka secara perlahan-lahan kita meninggalkan Tuhan dengan tidak lagi mengikuti jalannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan janji kepada orang-orang percaya. Bagi setiap orang yang mengikut Tuhan akan merasakan kesenangan dan kenikmatan duniawi. Tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang mau mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia, Tuhan tidak pernah janjikan kesenangan dan kemewahan duniawi. Tetapi Tuhan janjikan keselamatan yang daripadanya Tuhan telah sediakan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana Yesus memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, dirinya sebagai Mesias harus menanggung banyak penderitaan dari imam-imam kepala dan tua-tua, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang harus dilakukan oleh Kristus Yesus untuk melakukan rencana Allah yang begitu besar untuk dunia ini. Ketika Yesus mengatakan itu, Bapak Ibu, sentak dengan spontan Petrus menarik Yesus dan mengatakan, Tuhan, kiranya Allah melindungi engkau dan hal yang engkau katakan itu tidak terjadi ataupun tidak menimpa engkau. Spontan Petrus mengatakan hal demikian agar apa yang dikatakan Yesus itu tidak benar-benar terjadi, karena Allah akan melindungi Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu? Yesus juga menegur Petrus, "Enyala iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan dan direncanakan Allah." Kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini, dia harus memang merasakan penolakan, penganiayaan, ditolak, dibunuh. Itulah penderitaan yang harus dilakukan atau dilewati oleh Yesus. Tetapi di balik penderitaan dan kematiannya itu ada yang dikatakan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus hanya fokus kepada penderitaan yang dialami, yang akan dirasakan oleh Yesus. Petrus tidak melihat bagaimana Yesus yang mati itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah kita merasakan rencana dan kemuliaan Allah yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan Yesus kepada Petrus, "Enyala iblis," perkataan yang begitu keras. Karena hanya iblislah yang bahagia, senang ketika rencana Allah tidak terlaksana. Ketika kita tidak senang, Bapak Ibu, melihat keberhasilan orang lain, melihat pelayanan orang lain, melihat orang lain itu bahagia, maka kita adalah bagian dari iblis. Karena hanya iblislah yang tidak senang akan rencana Allah.
ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa ketidaksenangan, dan kita tidak turut bahagia dalam rencana Allah dalam kehidupan orang lain. Mari Bapak Ibu kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita memang benar-benar bahagia dalam melakukan setiap kehendak Tuhan? Bahkan ketika kehendak Tuhan itu harus kita lakukan dan rasakan banyak penderitaan, apakah kita tetap setia di dalam kehendak dan rencananya? Bapak Ibu, saudara-saudara, itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, setelah itu mengikut aku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, menyangkal diri berarti bisa menguasai diri dengan tidak menyenangkan hasrat dunia, dengan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyangkal diri melawan keinginan daging, melawan keegoisan, tidak memiliki ambisi yang berlebihan yang akan menjatuhkan orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan kemewahan, kita harus dapat menolak kemewahan itu. Ketika kemewahan itu tidak berkenan dan tidak disenangi oleh Tuhan, kita harus dapat menyangkal diri kita. Setelah itu kita harus memikul salib. Salib itu melambangkan penderitaan. Orang percaya tidak bisa terlepas dari yang namanya penderitaan. Menderita dari segi kehidupan apapun. Baik itu terkadang kita tidak dipandang. Terkadang kehidupan silih berganti, pergumulan datang. Penderitaan di mana kita harus ditolak. Penderitaan di mana kita harus merasakan tidak dianggap oleh orang lain. Apakah kita bisa menyangkal diri dan siap menderita? Kalau kita bisa melakukan demikian, Bapak Ibu, barulah kita dapat mengikut Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena mengikut Tuhan itu tidaklah mudah. Mudah mengatakannya, tetapi sulit untuk mempraktekannya. Tetapi kalau kita ada keinginan dengan pertolongan Roh Tuhan, maka Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan kami, mampukan saya untuk menyangkal diri, mampukan saya untuk memikul penderitaan ini, agar saya tetap mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Katakan kepada Tuhan seperti itu, agar rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita benar-benar terlaksanakan dan terselesaikan sampai akhir hidup kita. Jangan karena hidup kita mulai tidak baik, hidup kita mulai banyak pergumulan, kita tinggalkan Tuhan. Ini tidak rencana Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan orang menderita. Ketika kita mengalami penderitaan dan kesusahan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa melewati semua penderitaan ini. Tuhan mampukan aku untuk menguasai diri dan menyangkal diri, agar aku tetap datang kepada Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Maukah kita siap menyangkal diri, siap memikul salib, dan siap mengikut Tuhan? Dan setiap banyak tantangan-tantangan yang akan
terbentang di hadapan kita. Mari, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia di dalam kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Biarlah karena kemurahan Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.